Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Puluhan warga Batu Besar, Batam, Kepulauan Riau menggelar demo menolak pelebaran jalan yang dinilai dapat menggusur rumah warga. Tim gabungan TNI dan Polri akhirnya menemukan 2 tenaga kesehatan yang berhasil kabur saat KKB menyerang puskesmas distrik Kiwirok pada 13 September lalu. 1 di antaranya meninggal dunia. Seorang anak di bawah umur nekat mencuri kabel lampu hias Jembatan Seicarang, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Pemirsa, operasi siaga tempur laut TNI Angkatan Laut kerahkan 5 KRI dan 1 pesawat pada Jumat 17 September. Upaya ini dilakukan untuk menegakkan kedaulatan hukum di perairan ZEE Indonesia. Nelayan tradisional di Natuna, Kepulauan Riau mendapat pengawalan ketat saat melaut di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dari rekaman video yang diambil oleh nelayan tradisional, terlihat jelas kapal destroyer Kunming 172 bersama 5 kapal Cina berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ancaman kapal Cina mulai menguat sejak Agustus 2021. Keberadaan kapal perang Cina yang membayangi perairan Indonesia membuat para nelayan lokal takut melaut. Sehingga nelayan meminta perlindungan dari pemerintah saat mencari ikan. Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah memastikan kehadiran TNI Angkatan Laut di Laut Natuna Utara. Operasi siaga tempur laut dilakukan untuk mengerahkan 5 KRI dan 1 pesawat. Langkah ini diambil untuk menegakkan kedaulat hukum di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ia juga menyampaikan konflik di Laut Natuna Utara masih bergulir, sehingga memberikan dampak intensitas kekuatan Angkatan Laut maupun Coast Guard negara asing untuk memiliki kepentingan di wilayah perairan tersebut. Banyak kepentingan negara di sini. Ya, salah satunya garis batas ZEE antara Indonesia dengan Vietnam ini sampai sekarang belum ada kesepakatan. Pangko Armada menyatakan tegas sikap TNI Angkatan Laut di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia dan memastikan tidak ada toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran di Laut Natuna Utara. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Saudara, puluhan warga Batu Besar, Batam, Kepulauan Riau menggelar demo menolak pelebaran jalan. Pelebaran jalan yang akan dilakukan dirasa warga dapat menggusur kediaman mereka. Warga Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau menggelar demo menolak pelebaran jalan di wilayah SMA Negeri 15 Kota Batam. Mazlan warga Batu Besar menuturkan, pelebaran jalan tersebut tidak pro terhadap masyarakat. Ia dan puluhan warga yang melakukan aksi demo meminta pemerintah agar pelebaran jalan di Batu Besar ditunda. Mereka mengaku kecewa adanya pelebaran jalan ini. Selain rumah warga yang menjadi korban penggusuran, warga juga tidak dilibatkan dalam pembahasan pelebaran jalan tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Pemirsa, pemerintah merampingkan pintu gerbang perlintasan orang dari luar negeri, termasuk diantaranya pintu masuk untuk para pekerja migran Indonesia dari Singapura dan Malaysia yang masuk melalui Batam. Batam, Kepulauan Riau menjadi salah satu kota yang ditunjuk sebagai pintu masuk orang dari luar negeri, terutama pintu masuk para pekerja migran Indonesia. Batam dianggap memenuhi persyaratan sebagai salah satu jalur pemulangan PMI dikarenakan ketersediaan fasilitas penunjang yang mendukung. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, penetapan Batam sebagai jalur keluar masuk melalui perairan akan terus dievaluasi seiring berjalannya waktu. Nantinya Kemenhub bersama Kemenkes akan menyiapkan PCR test secara cepat agar dapat segera mendeteksi kondisi kesehatan PMI. Jika PMI dinyatakan positif COVID-19, maka PMI akan segera mendapatkan perawatan.
Dan jika tidak, PMI akan tetap dikarantina di rusun milik BP Batam hingga hari ke-7 isolasi mandiri. Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Kelas 1 Batam juga diminta untuk meneliti sampel PMI yang pulang dari luar negeri melalui Batam. Nah, ini tentu akan kita evaluasi dari minggu ke minggu, bahwa bersamaan dengan evaluasi PPKM, maka kita akan melakukan evaluasi juga titik-titik dari pergerakan itu. Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad akan menindaklanjuti instruksi Presiden terkait pengetatan pengawasan pintu masuk orang dari luar negeri melalui Batam dan Tanjung Pinang. Sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, ditangani oleh Satgas Perlintasan yang diketuai oleh Komandan Korem dan semua instansi terkait, termasuk KKP yang di depannya juga. Nah, tapi ada hal-hal khusus tadi yang sudah disampaikan agar kita benar-benar mengantisipasi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Pemirsa, tim gabungan TNI dan Polri akhirnya menemukan 2 tenaga kesehatan yang berhasil kabur saat KKB menyerang puskesmas di distrik Kiwirok pada 13 September lalu. Christina Sampetonapa berhasil ditemukan dalam kondisi hidup, sementara rekannya Gabriela Mailani ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kedua nakes ini ditemukan di jurang berkedalaman 30 meter di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan, Papua. Christina lantas dibawa ke pos Pamtas 403 WP untuk mendapatkan perawatan. Sementara jenazah Gabriela belum dapat dievakuasi karena cuaca memburuk dan medan yang berbahaya. Keduanya sempat dinyatakan hilang saat penyerangan di Puskesmas Distrik Kiwirok 13 September lalu. Saat kejadian tersebut, terdapat 11 nakes yang bertugas. Selain Christina dan Gabriela, 4 orang tenaga kesehatan lainnya memilih melompat ke dalam jurang untuk menyelamatkan diri. Salah seorang perawat yang selamat mengaku ditikam belati dari belakang, sementara seorang dokter mengalami patah tangan karena dipukul menggunakan batang besi. Saat ini sebanyak 10 orang telah ditemukan, 9 orang tenaga kesehatan selamat dan seorang meninggal dunia. Jadi kegiatan yang dilaksanakan adalah pada saat aparat TNI melaksanakan penyisiran di sekitar Bandara Kiwi, distrik Kiwirok, aparat TNI berhasil menemukan 2 dari 3 nakes yang hilang. Direncanakan juga besok untuk anggota yang kemarin terkena rekoset juga akan dievakuasi besok. Sampai dengan saat ini untuk aparat TNI dan Polri yang berada di distrik Kiwirok siaga masa pengamanan dan penyisiran dan meyakinkan bahwasannya situasi di sana semoga akan lebih kondusif dan aman. Dari Jayapura, Papua, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Saudara, salah satu sekolah dasar di Cirebon, Jawa Barat berada dalam kondisi menyedihkan. 1 ruang kelas rata dengan tanah, sementara 4 ruang kelas lainnya terpaksa dikosongkan. Kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri 2 Cirebon, Jawa Barat terlihat memprihatinkan. 1 ruang kelas diketahui telah ambruk, sementara 4 ruang kelas lainnya harus dikosongkan karena bangunan dan atapnya yang mulai rapuh. Akibatnya sebagian para siswa terpaksa belajar di emper kelas dikarenakan tidak adanya ruang belajar. Sedangkan 1 kelas lainnya dipindahkan ke perpustakaan. Ya, sehubungan karena lokasi lokal belajar ini kami tidak ada, karena ambruk kemarin, ini terpaksa belajar di apa, tidak ada lagi lokal yang bisa dipakai. Sedangkan Simrom pernah ada 8, sedangkan yang 3 itu tidak sama sekali tidak bisa dipakai. Ambruknya kenapa sih Pak itu? Itu karena sudah lama, nopos itu memang sudah 3 tahun. Itu rumah itu sudah nopos, kemudian menjadi patah. Jika kalau hujan yang mungkin karena sebelah barat itu sudah retak. Kami juga tidak mengerti. Ambruk itu yang 1 lokal itu kelas 4. Kelas 4 yang ambruk. Kemudian juga yang kelas 5, kelas 6 itu sudah cocok. Yang memperbaiki juga tidak berani Kak. Karena banyak yang dari konsep itu sudah rapuh. Nah ini ada juga di guru agama juga sedang mengajar, ada materi kepada anak kelas 1.
Ya itu anak-anak juga sampai seolah Panik. koma gitu kan, Panik. iya, pada nangis gitu kan, ketakutan. Cuman alhamdulillah ya Allah masih melindungi kami semuanya. Yang belajar yang ada 4 kelas. Kelas berapa aja? Kelas 5 1 kelas, karena kelas 5 itu 2 kelas. Kelas 6 juga di perpustakaan. Terus kelas 4 juga di sini, gitu kan. Kelas 3 ya alhamdulillah sudah di dalam. Dengan kondisi bangunan sekolah saat ini, pihak sekolah berharap pemerintah Kabupaten Cirebon dapat segera merenovasi bangunan-bangunan yang rapuh. Dari Cirebon, Jawa Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, seorang anak di bawah umur diamankan kepolisian setelah ketahuan mencuri kabel lampu hias jembatan Seicarang, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Akibat ulahnya, 20 lampu hias jembatan tidak dapat menyala. Kabel lampu hias jembatan Seicarang dikabarkan hilang dicuri. Pengawas jembatan Seicarang Agit Nugraha mengatakan, kabel jembatan menuju Senggarang itu hilang dicuri oleh seorang anak di bawah umur. Aksinya ketahuan saat penjaga pos jembatan Seicarang menangkap basah anak di bawah umur tersebut. Kalau kehilangan kabel itu kita dapat laporan dari penjaga pos. Penjaga pos langsung kabarin ke pengawasnya, pengawasnya dengan kami sendiri. Dan kejadian itu jam 4.30. Menurutnya pelaku tidak beraksi sendiri dan memiliki rekan. Anak di bawah umur ini mencuri kabel lampu hias jembatan Seicarang sepanjang 500 meter, sehingga sebanyak 20 lampu hias tidak dapat menyala. Kalau untuk yang mengambil itu ada 2 orang, itu bukan warga situ. Bukan warga sekitar ya? Ada berapa banyak Bang diambil? Kurang lebih 500 meter. Kabel. Saat ini pelaku telah diserahkan ke pihak kepolisian. Sementara itu, Kasih Humas Polres Tanjung Pinang Ibtu Suprihadi membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya pelaku sempat diamankan ke Polsek Tanjung Pinang Timur sebelum diserahkan ke Polres Tanjung Pinang. Pencurian kabel yang di Sungai Carang memang ada terjadi beberapa waktu yang lalu dan dilakukan oleh seseorang anak masih di bawah umur. Itu ditangkap oleh warga, diserahkan di Polsek Tanjung Pinang Timur. Selanjutnya karena masih di bawah umur, diserahkan ke Polres yang ditangani oleh unit PPA. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Saudara, pemerintah menyiapkan 7 puskesmas sebagai lokasi pemeriksaan antigen calon peserta CPNS Tanjung Pinang secara gratis. Pemerintah menyediakan tes antigen gratis bagi para peserta ujian CPNS Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Para peserta CPNS bahkan diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan tes usap antigen di 7 puskesmas yang telah ditetapkan tersebut. Panitia ujian calon pegawai negeri sipil bahkan akan menolak hasil tes antigen yang dilaksanakan di tempat pemeriksaan selain puskesmas. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjung Pinang, Raja Hairani mengatakan, peserta lebih baik memaksimalkan kesempatan antigen gratis yang sudah diakomodir oleh Pemprov Kepri. Kami informasikan bahwa antigen ini kan sudah ditanggung oleh provinsi dan free untuk semua peserta tes CPNS. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa kami tidak menerima hasil rapid dari tempat lain. Jadi kita sepakat untuk kita hanya memakai hasil rapid yang dilaksanakan oleh puskesmas. Tes usap antigen kepada para CPNS berlangsung mulai Jumat 24 September hingga Minggu 1 Oktober. Lanjutnya BKPSDM telah mengatur jadwal tes antigen berdasarkan nomor peserta. Kita menyiapkan 7 puskesmas. Jadi satu harinya itu sekitar 200 orang kan peserta satu hari. Jadi setiap puskesmas itu maksimalnya 30 orang. Ada 7 termasuk puskesmas pembantu, jadi 30 orang dan itu nama-namanya sudah ada, kita akan umumkan. Setiap peserta yang mengikuti tes antigen gratis juga wajib membawa kartu tanda penduduk, fotokopi sertifikat vaksin, dan tanda peserta tes CPNS. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan.
Pemirsa, mantan Bupati Mamberamo Raya, Dorinus Dasinapa, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana COVID-19 tahun anggaran 2020 sebesar 3,1 miliar rupiah. Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua menahan mantan Bupati Mamberamo Raya, Dorinus Dasinapa. Ia dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi dana COVID-19 tahun anggaran 2020. Sebesar 3,1 miliar rupiah. Kepolisian juga menetapkan status tersangka terhadap 2 pejabat lainnya, yakni Badan Pengelola Keuangan dan Arsip Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Simon Rahangmetan dan Bendahara Bansos atas nama Aristoteles. Dari hasil pemeriksaan Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Riko Taruna Mauruh mengatakan, dana sebanyak 2 miliar rupiah digunakan untuk kepentingan pilkada. Sementara sebanyak 1,1 miliar rupiah digunakan untuk membayar hutang pribadi tersangka kepada seorang pengusaha. Dugaan kasus korupsi bermula ketika pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya melakukan refocusing anggaran dari 5 organisasi perangkat daerah dengan nilai 23 miliar rupiah. Berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, ada dugaan pemotongan anggaran sebesar 3,1 miliar rupiah. Dari rangkaian tersebut sudah 3 tersangka, kemudian yang baru lagi Aristoteles, kemudian yang terakhir beliau ini. Nanti rangkaiannya masih akan terus kita ikuti. Itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Dorinus Dasinapa lantas dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Dari Jayapura, Papua, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Unews selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.